Kerja keras tiap hari, lembur, capek, kurang tidur. Tapi anehnya, hidup gak pernah benar-benar maju. Gaji masuk, tapi cuma numpang lewat. Mau nabung, gak pernah cukup. Mau invest, gak sempat mikir. Setiap bulan, rasanya cuma berjuang buat bertahan hidup. Dan yang lebih parah, kamu mulai percaya bahwa ini semua normal. Bahwa semua orang juga begini. Padahal, tidak. Banyak orang terjebak dalam lingkaran yang sama. Terus miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka gak sadar sedang melakukan kesalahan yang sama, berulang-ulang. Ada 5 kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam jadi alasan utama kenapa kamu selalu stuck secara finansial. Kalau kamu merasa hidupmu gak pernah naik level, bisa jadi kamu sedang melakukan semuanya tanpa sadar. Dan semuanya dimulai dari satu kebiasaan yang paling sering dilakukan banyak orang begitu gaji pertama, cair. Yang pertama, gaya hidup lebih tinggi dari penghasilan. Banyak orang merasa kondisi keuangannya membaik saat penghasilan naik, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah peningkatan konsumsi. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation, yaitu ketika pengeluaran ikut naik setiap kali gaji naik. Lebih sering nongkrong, upgrade gadget, atau belanja barang-barang yang tidak esensial. Misalnya, saat gaji naik dari 5 juta ke 7 juta, bukannya menabung lebih banyak, malah tambah langganan layanan streaming, beli skincare mahal, dan pesan makanan online tiap hari. Tanpa disadari, penghasilan yang seharusnya bisa memperkuat keuangan justru habis untuk memenuhi standar hidup yang makin tinggi. Masalahnya, kebiasaan ini membuat orang sulit menabung, tidak punya dana darurat, dan selalu merasa kekurangan meskipun gaji terus bertambah. Jalan keluarnya adalah dengan hidup sesuai kemampuan, bukan keinginan. Naik gaji seharusnya menjadi peluang untuk memperbaiki keuangan jangka panjang, bukan alasan untuk memperbesar gaya hidup. Setelah bisa menahan godaan konsumtif, barulah masuk ke langkah berikutnya, membangun dana darurat sebagai fondasi stabilitas finansial. Kesalahan selanjutnya adalah tidak punya dana darurat. Banyak orang mengabaikan pentingnya dana darurat, padahal ini adalah lapisan perlindungan pertama dalam manajemen keuangan. Tanpa dana cadangan, kejadian tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan barang penting bisa langsung menghancurkan stabilitas finansial dan memaksa seseorang berutang. Contohnya, ketika motor satu-satunya rusak dan biaya servisnya Rp800.000, orang yang tidak punya dana darurat mungkin harus berutang ke teman, pinjol, atau bahkan menjual barang. Idealnya, dana darurat minimal mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin dan disimpan di tempat yang mudah diakses seperti tabungan terpisah atau e-wallet khusus. Mulailah dari jumlah kecil secara konsisten, misalnya menyisihkan 5-10% penghasilan tiap bulan sampai mencapai target. Memiliki dana darurat bukan berarti mengharapkan hal buruk terjadi, tapi mempersiapkan diri agar ketika situasi darurat datang, keuangan tetap aman. Setelah dana darurat terbentuk, langkah berikutnya adalah membangun pondasi penghasilan yang lebih kuat. Jangan bergantung pada satu sumber saja. Misalnya menyisihkan 5-10% penghasilan tiap bulan sampai mencapai target. Memiliki dana darurat bukan berarti mengharapkan hal buruk terjadi, tapi mempersiapkan diri agar ketika situasi darurat datang, keuangan tetap aman. Setelah dana darurat terbentuk, langkah berikutnya adalah membangun pondasi penghasilan yang lebih kuat. Jangan bergantung pada satu sumber saja. Bergantung hanya pada satu sumber penghasilan adalah kesalahan yang sering diremehkan, padahal risikonya besar. Ketika pekerjaan utama hilang atau penghasilan terganggu, tidak ada backup yang bisa diandalkan. Contohnya, seorang karyawan yang tiba-tiba di PHK tanpa tabungan atau usaha sampingan bisa langsung panik karena tidak ada aliran uang masuk. Di era digital seperti sekarang, membuka jalur pendapatan tambahan lebih mudah dari sebelumnya. Bisa lewat jualan online, menjadi freelancer, bikin konten, atau ikut program afiliasi. Tidak perlu langsung besar, mulai dari penghasilan kecil asalkan konsisten.
Tujuannya bukan sekadar nambah uang, tapi juga mengurangi ketergantungan agar keuangan lebih tangguh. Setelah memahami pentingnya diversifikasi penghasilan, langkah selanjutnya adalah memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar benar-benar tercatat dan diawasi. Salah satu alasan utama orang merasa uangnya cepat habis adalah karena tidak pernah mencatat pengeluaran. Tanpa pencatatan, sulit menyadari kebocoran keuangan yang seringkali terjadi dari hal-hal kecil tapi rutin, seperti beli kopi Rp25.000 tiap hari atau ongkir belanja online, yang kalau dikumpulkan bisa ratusan ribu sebulan. Ketika tidak tahu kemana uang pergi, mustahil bisa membuat perencanaan, apalagi menabung atau berinvestasi. Solusinya sederhana, tapi butuh disiplin. Catat semua pengeluaran sekecil apapun minimal selama 30 hari. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan, spreadsheet, atau bahkan buku tulis biasa. Dari situ akan terlihat pola konsumsi dan mana pos yang bisa dipangkas. Menyadari aliran uang secara konkret akan membuka jalan menuju perbaikan keuangan yang nyata. Setelah alur uang jelas, barulah masuk ke pembahasan berikutnya yang sering bikin orang sulit naik kelas finansial. Salah dalam berutang. Utang bisa jadi alat bantu finansial yang sehat kalau digunakan dengan bijak, tapi juga bisa jadi jebakan mematikan jika asal ambil tanpa strategi. Banyak orang tergoda berutang hanya untuk konsumsi, seperti beli gadget terbaru dengan cicilan, atau liburan mewah pakai kartu kredit tanpa memperhitungkan kemampuan bayar. Contohnya, seseorang yang gajinya 6 juta rupiah tapi punya cicilan motor, HP, dan kartu kredit hingga 3,5 juta rupiah per bulan akan sangat rentan goyah jika ada pengeluaran mendadak. Prinsip dasarnya, utang konsumtif sebaiknya dihindari, sementara utang produktif yang menghasilkan uang harus diperhitungkan matang-matang. Rasio cicilan idealnya tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kalau sudah terlanjur terjebak utang, langkah awalnya adalah berhenti gali lubang tutup lubang, susun prioritas pembayaran, dan mulai hidup lebih hemat. Finansial yang sehat dimulai bukan dari besar kecilnya gaji, tapi dari seberapa pintar mengelola setiap keputusan keuangan, termasuk soal utang. Kita sering nyalahin keadaan. Gaji kecil, harga naik, hidup makin berat. Tapi kadang, masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Di cara kita mikir, di cara kita ngatur, di kebiasaan kecil yang terus kita ulang tanpa pernah dipertanyakan. Kamu bisa kerja keras seumur hidup, tapi kalau nggak ngerti cara mainnya, kamu akan terus kalah di permainan ini. Uang nggak pernah salah. Yang salah, cara kita memperlakukan uang. Kalau hari ini kamu sadar, 1 aja dari 5 kesalahan tadi pernah kamu lakukan, bagus. Artinya, kamu selangkah lebih sadar dari kemarin. Dan dari kesadaran itu, semua perubahan bisa dimulai. Karena memperbaiki hidup bukan soal langsung kaya, tapi soal berhenti nyusahin diri sendiri dari kesalahan yang sama.